Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi di kelas bahasa. Anggota kami terdiri dari 5 orang, yaitu Citra Dwi Sangko, Dia Faras, Feba Adinetias, Ismi Bakiatus, dan Rina Ulfanitias. Soal yang pertama tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu, atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, contoh keragaman anak di kelas. Keragaman anak yang ada di kelas ada 5, yaitu yang pertama, keragaman bahasa, yang kedua, keragaman suku, ras, dan budaya, yang ketiga, keragaman agama, yang keempat, keragaman kemampuan belajar atau prestasi anak, dan yang terakhir, keragaman karakter anak. Pertanyaan yang ketiga yaitu teori pendukung. Teori pendukung keragaman bahasa di kelas karena Indonesia merupakan negara dengan bahasa paling banyak kedua di dunia pada tahun 2022. Ada 715 bahasa yang digunakan di tanah air ini hingga saat ini, sehingga keragaman yang ada di kelas pasti bukan berasal dari satu daerah saja, tapi dari berbagai daerah yang berbeda-beda, sehingga keragaman bahasa itu pasti ada terdapat yang di kelas. Yang kedua, keragaman suku, ras, dan budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 390 suku bangsa. Oleh karena itu, keragaman suku, ras, dan budaya banyak sekali di Indonesia, bukan hanya satu saja. Contohnya, di Pulau Jawa itu terdapat sekali suku. Ada suku Jawa, ada suku Baduy. Perbedaan itulah yang membuat kita juga berbeda dari segi fisik, dari segi bahasa, dari segi budaya. Oleh karena itu, sesama anak di kelas harus saling menghargai perbedaan yang terdapat pada diri anak. Keragaman yang ketiga yaitu adalah keragaman tentang agama. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Perbedaan agama inilah membuat anak harus saling toleransi satu dengan yang lainnya. Jangan sampai dengan perbedaan agama ini mereka malah menjadi terpecah belah. Oleh karena itu, toleransi sangat penting diterapkan pada anak. Yang keempat, keragaman kemampuan belajar atau prestasi anak. Dalam sebuah kelas, pasti ada anak yang sangat cerdas, ada anak yang biasa saja. Karena apa? Setiap anak memiliki kemampuan menyerap materi yang berbeda-beda. Ada satu anak dalam pelajaran matematika dia sangat pintar menghitung, tapi di pelajaran bahasa Inggris dia sangat susah untuk mempelajarinya. Begitupun sebaliknya, ada anak yang dia sangat pandai berbahasa Inggris, tapi di pelajaran menghitung yaitu matematika dia sangat kesusahan. Oleh karena itu, dalam kelas setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Bukan hanya dalam pelajaran saja, tapi di luar pelajaran atau non-akademis seperti olahraga atau misalnya bakat menggambar. Jadi setiap anak itu memiliki prestasi yang berbeda-beda. Bukan hanya di pelajaran saja atau di akademis saja, tapi dan akademis juga banyak. Oleh karena itu, ada anak yang
pelajarannya dalam semua mata pelajaran dia bisa menguasai. Atau sebaliknya, ada anak yang dalam mata pelajaran dia susah untuk mengikuti. Tapi ternyata di non-akademis seperti olahraga dia sangat cepat. Yang kelima, keragaman karakter anak. Pada setiap masing-masing anak itu pasti memiliki karakter yang berbeda. Tidak mungkin dalam satu kelas semua anak karakternya sama. Karena karakter yang berbeda-beda, kita tidak bisa menyamakan karakter anak. Kita harus mengetahui, oh ternyata karakter anak ini rajin, oh karakter anak ini susah untuk belajar. Oleh karena itu kita harus saling memahami karakter anak. Jangan sampai dengan karakter anak yang berbeda dengan anak biasanya kita malah membandingkan. Malah dengan perbedaan karakter tersebut kita bisa belajar bagaimana cara menangani karakter anak yang berbeda agar mereka di dalam kelas bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Itulah 5 keragaman yang terdapat pada anak di kelas. Keragaman merupakan satu kesatuan untuk bersatu. Bukan berarti jika kita berbeda atau kita tidak sama, kita saling menjauh. Tetapi karena keragaman itu adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus bersatu padu agar tidak mudah dipecah belah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi yang mendengar.